Halo semuanya, kembali lagi di Forester Podcast, BEM Fakultas Kehutanan ISIPR Yogyakarta. Nah, kembali lagi sama saya, Farhad Paskalis. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2021 dari Fakultas Kehutanan ISIPR Yogyakarta. Nah, saya akan memandu acara kita pada hari ini. Di pagi hari ini, kita sudah kedatangan tamu yang sangat menarik, yaitu Ibu Siti Maimunah. Apa kabar, Bu? Baik, Gimana perjalanannya, Bu, sini? alhamdulillah lancar dan mengesankan. Mengesankan ya, Bu, ya? Jarang-jarang kita podcast di lapangan. Mungkin bisa perkenalan dulu, Bu. Ibu sebenarnya bergerak di bidang apa sih, Bu? Ini soalnya yang kita tahu, kami sebagai mahasiswa Instiper, Ibu adalah dosen di Instiper, tapi Ya, jarang kelihatan di Instiper. Nah, gitu, ya. Bu. Jadi kalau di Instiper sendiri, saya sebagai dosen bisa dibilang dosen untuk eksternal ya. Jadi selain saya ngajar, saya juga mempunyai kewajiban untuk eh, membuat link kerjasama Instiper di eksternal, baik nasional maupun internasional. Jadi memang tugas saya lebih banyak kepada riset dan kerjasama. Oh, gitu ya, Bu. Berarti memang tugasnya itu lebih ke luar ya, Bu, dibandingkan ke Iya. internal kampus sendiri. Iya betul, dan saya banyak membantu berbagai pihak untuk menjadi konsultan di bidang konservasi hutan, untuk membantu perusahaan kelapa sawit, membantu pertambangan, perusahaan kehutanan itu sendiri, dan beberapa lembaga kehutanan seperti hutan desa, terus membantu BPSKL juga, Kementerian Kehutanan, untuk memfasilitasi pendampingan kepada masyarakat pengelola hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Oh ya, berarti bisa disimpulkan sebenarnya ada dua nih, Bu, profesi Ibu. Yang pertama sebagai konsultan dan dosen sendiri gitu ya, Bu, ya. Ya, Kira-kira begitulah, Bu, ya. ya, Di samping job-job lainnya mungkin ya, Bu. ya. Nah, berarti Ibu masih ngajar dong di Instiper, Bu? Ngajar untuk beberapa mata kuliah dan ya itulah, saya lebih banyak ke riset dan kerjasama. Oh, untuk mata kuliah apa, Bu, yang sekarang Ada berarti? mata kuliah dendrologi, ada propagasi tanaman. Oh, berarti di Dan semester mungkin 3 itu, Bu? karena saya sekarang sedang penyelesaian S3, jadi mungkin mata kuliahnya masih terbatas karena kewajiban saya untuk kuliah dulu. Oke, sebelum ke S3 nih, Bu. Jadi didengar-dengar Ibu ini maksudnya alumni Instiper juga, Ibu. Ya, Mungkin bisa diceritain nih, Bu. Ibu dari Instiper sampai S3-nya yang internasionalnya gimana ya, Bu? Prosesnya mungkin nah, secara singkat aja gitu, Bu. ya saya dulu saya alumni Instiper ya, angkatan 1994, dan eh, terus saya bekerja di luar, mencoba menjadi berkarya ya, jadi dosen. Dan setelah jadi dosen, kemarin sempat jadi dosen juga di Kalimantan Tengah, terakhir jadi dekan pertanian kehutanan di sana. Terus saya punya keinginan kembali ke alma mater untuk mengembangkan alma mater menjadi lebih besar lagi. Oh, gitu ya. Berarti udah banyak nih, Bu, ya, kampus-kampus yang Ibu udah jalani mungkin. Untuk S3 sendiri berarti itu gimana, Bu, sistemnya Ibu ngambil S3 ini di mana dan sebagai apa gitu, Bu, gelarnya? Jadi sebenarnya saya mengambil S3 ini banyak sebenarnya tawaran beasiswa ya, tapi saya tidak mau ambil beasiswa karena saya tidak bisa bergerak kemana-mana Iya, iya, istilahnya betul, ya, betul, betul. karena ada keterkaitan pendanaan dan ada keterikatan kontrak. Jadi saya memang kuliah ngambil sendiri, biaya sendiri, dengan harapan masih tetap bisa beraktivitas dan bisa masuk hutan juga gitu. Jadi kuliah S3 saya kebetulan saya di bidang forestry improvement ya, untuk pemuliaan pohon, dan dosen saya itu dari UGM dan juga dari Leiden University. Jadi kalau bisa dibilang saya juga terdaftar di Leiden University ya, sebagai mahasiswa kerjasama antara Indonesia dengan Belanda, di samping dosen saya dari Fakultas Kehutanan UGM. Begitu. Leiden University itu di mana? Di Belanda ya, Bu? Iya, di Belanda. Kebetulan karena penelitian saya lebih kepada botanis, keanekaragaman hayati, dan saya meneliti spesies pohon yang dianggap sudah punah ternyata masih ada di lapangan, dan saya harus mensinkronkan dengan herbarium yang ada di Belanda.
Dan kebetulan promotor saya ini merupakan profesor kepercayaan dari Raja Belanda, sehingga banyak fasilitas dan apa ya, dipermudah jalan saya untuk di Belanda. Privilege ya Bu ya. Iya. Nah, itu berarti memang pas nih rupanya S3 Ibu ini tentang ke hati, dan ternyata Ibu ini juga dosen dendrologi. Mungkin makanya untuk dendrologi, mungkin untuk urusan dendrologi Ibu ini nggak usah ditanya lah, pasti hampir semua hafal ya Bu ya. Ya, karena dulu waktu jadi mahasiswa juga, waktu saya kuliah S1 juga saya koas dendrologi juga. Waduh, iya Bu. Mungkin saat ini bidang konsultan kehutanan itu lebih bergerak ke bidang mana Bu? Tergantung dari perusahaan mitra kita ya. Kalau itu perusahaan perkebunan kelapa sawit, kita lebih ke arah memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan oleh perkebunan kelapa sawit untuk mendukung capaian ISPO atau RSPO. Jadi kalau saat ini kita kehutanan ya, forester itu sebenarnya bergerak di lebih banyak bidang, karena kita bisa mendampingi beberapa kegiatan-kegiatan konsesi seperti pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit. Tidak melulu kita harus di HPHTI gitu. Oh gitu, berarti konservasi ini lebih ke konservasi ya Bu, untuk ke sektor-sektor lain? Iya, konservasi dan pendampingan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang ada di sekitar konsesi perkebunan sawit. Pendampingan masyarakat itu termasuk tugasnya forester malah Bu? Iya, karena kita memberi edukasi kepada masyarakat bagaimana mengelola kawasan mereka, hutan mereka tanpa harus menanam sawit. Karena kan sekarang nih setiap ada hutan, ada masyarakat, mereka akan membuka dan menanami sawit. Kan Karena gitu. lebih cuan di situ ya Bu? Karena lebih menjanjikan. Nah, Iya. kita membina bersama perusahaan sawit juga nih, membina untuk tidak menanam sawit, tapi perusahaan tersebut akan membina mereka untuk livelihood yang lain. Malahan perusahaan sawitnya juga ikut mendukung gerakan non sawit untuk Iya, area hutannya Bu? betul. Jadi perusahaan sawit ini tetap mengacu ya pada aturan yang ada. Sawit tetap pada kawasan yang diizinkan. Yang tidak diizinkan mereka juga tidak mau merekomendasi, karena meskipun ditanami sawit, kalau kawasan itu tidak diperuntukkan untuk sawit, tidak bisa dijual juga ke luar negeri. Oh iya. Gitu. Berarti kita sebagai konsultan dalam bidang kehutanan ini lebih ke sosial dan juga konservasi sendiri ya Bu. Iya. Berarti sebenarnya kalau kita, misalnya saya punya perusahaan sawit, berarti saya harus menyisihkan sekian persen lahan saya untuk dikonservasikan. Untuk konservasi dan pendampingan masyarakat. Dan itu yang mengerjakannya dan yang paham itu kita sebagai forester kehutanan ya Bu. Iya. Oke, bagaimana? Jadi Ibu berarti sering nih ke daerah-daerah Kalimantan, daerah-daerah hutan alam rimba yang benar-benar rimba ya Bu ya. Iya, betul. Kalau di situ Ibu ngapain sih Bu sampai di sana Bu? Ya, sesuai dengan sesuai dengan kontrak kita dengan perusahaan. Kalau kita memang di sana diminta untuk menganalisis keanekaragaman hayatinya, karbonnya, ya itu oke, kita masuk ke dalam situ untuk melihat potensi livelihood yang memungkinkan untuk masyarakat setempat. Misalnya kita survei ada produk-produk apa sih di dalam hutan itu yang memungkinkan untuk dijual oleh masyarakat. Lebih ke arah itu sih. Dan kalau misalnya mendampingi Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, saya lebih kepada memberi edukasi atau mengajari masyarakat setempat bagaimana menghitung atau mendata potensi hutan mereka, agar kedepannya perhutanan sosial juga berdaya ya, jangan cuman ikut ke sana kemari tanpa ada hasilnya secara ilmiahnya maupun secara akuratnya data. Karena selama ini kalau kita tanya ya masyarakat perhutanan sosial ya, kalian punya hutan desa? Punya Bu, kan gitu. Potensinya apa aja? Apa aja ya Bu? Mereka nggak punya data. Tapi dengan adanya kita mengedukasi mereka, mereka bisa mendata. Ini loh Bu potensinya, di plot ini ada HHBK apa, atau di plot ini ada air terjunnya Bu. Nah, nanti kedepannya bisa diatur manajemennya untuk bisa menghasilkan uang. Kan tujuannya perhutanan sosial sebenarnya kan untuk mensejahterakan masyarakat. Yang kedua untuk melestarikan hutan, tapi yang diutamakan mensejahterakannya itu. Itu berarti kalau pendampingan itu termasuk dari konsultan itu, apa Ibu sebagai pengabdian sosial aja gitu? Saya juga ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan sebagai pendamping mandiri perhutanan sosial.
Jadi saya bisa bergerak kemana-mana, dan kebetulan saya juga penerima Kalpataru ya, punya kewajiban juga untuk mendampingi masyarakat, karena kita ada jalur khusus penerima Kalpataru itu bisa bergerak untuk mendampingi masyarakat dan dapat difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan juga. Berarti secara tidak langsung Kalpataru ini menjadi sertifikasi Bu lah, Ya betul. sebagai orang yang layak untuk mendampingi perhutanan sosial gitu ya Ya. Bu. Ya. Kalau boleh tahu nih Bu, Kalpataru sedikit aja Bu dijelasin, siapa tahu ada banyak yang belum tahu nih Bu, Ya. Kalpataru itu apa Bu? Kalpataru itu merupakan penghargaan bagi para pejuang lingkungan ya, yang mendedikasikan diri untuk melestarikan hutan yang ada di sekitarnya. Jadi biasanya Kalpataru itu dinilai layak untuk seseorang setelah mereka atau yang bersangkutan itu berkiprah paling tidak 3 sampai 5 tahun. Berarti syaratnya itu salah satunya itu ya Bu, Iya. 3 sampai 5 tahun. Bagaimana yang bersangkutan itu bisa mengubah yang tadinya kawasan itu tidak konserv menjadi kawasan yang benar-benar hijau dan lestari, dan masyarakat juga bisa didampingi di situ. Saat Ibu mendapatkan Kalpataru itu daerah mana yang Ibu konservasi? Saya mendampingi di Kalimantan Tengah, kebetulan di kawasan Mangkubaru ya. Mereka di sana itu masyarakatnya itu merupakan penambang emas ilegal, dan kita tidak bisa juga kita frontal, nggak boleh menambang emas, tidak boleh menebang pohon, nggak bisa kalau sama masyarakat. Jadi kita harus dekati sebenarnya kenapa Bapak menambang emas, kenapa Bapak menebang pohon. Yang jawaban mereka singkat, karena kami nggak bisa apa-apa Bu, kalau nggak menebang pohon kami nggak makan. Nah, dari situlah saya berangkat, oh berarti kalau ada mata pencaharian lain Bapak bisa ikut mata pencaharian lain, saya bilang gitu. Iya Bu, kalau ada yang lain kami nggak mau Bu menambang emas, karena hasilnya juga sedikit. Udah hutannya rusak, hasilnya juga sedikit, dan habis 1 hari aja kan gitu. Oke Pak, saya coba carikan livelihood atau mata pencaharian lain. Akhirnya ketemulah waktu itu tuh saya mengumpulkan getah damar yang dikumpulkan oleh masyarakat dari hutan. Jadi masyarakat ini antusias ya, Bu nanti Ibu yang beli ya? Iya saya yang beli, tapi dengan syarat Bapak nanti kalau di hutan mengambil damar itu tidak boleh merusak hutan, tidak boleh sampai membakar hutan, karena kalau dibakar hutannya pasti kita tidak bisa menghasilkan damar lagi, kan damar itu tidak dengan merusak pohon ya, ngambil dari permukaan lantai hutan, damarnya itu dari jenis meranti. Nah, gitu. Jadi masyarakat di situ sudah tergantung dengan kehidupan itu. Sampai waktu itu saya dipanggil Bu Menteri, mengapa di kawasan itu tidak terbakar, sementara kawasan lain di sekitar Palangkaraya terbakar semua. Oke, berarti dari Kalpataru ini didapatkan dari daerah tersebut yang Iya. awalnya komoditasnya itu tambang emas, itu sekarang menjadi pemanen getah ya berarti Iya, ya? pemanen getah. Dan Sampai sekarang itu Bu? Iya, sampai sekarang. Tergantung dengan hutannya. Masyarakat Kalimantan Tengah, masyarakat Dayak ya, itu sangat tergantung dengan hutan hidupnya. Tidak bisa dilepaskan dari hutan. Sangat berdampingan. Iya, makanya saya bilang kalau tidak ada hutan tidak ada orang Dayak, saya bilang itu. Jadi kalian harus menjaga hutan untuk masa depan anak cucu kalian. Tadi menarik yang Ibu bilang, sebenarnya malahan penambang-penambang ini paham sebenarnya Bu ya, akan sedikitnya manfaat dari misalnya contohnya tadi tambang. Dia sendiri mengatakan bahwa untungnya hanya sedikit dan malah merusak hutan. Sebenarnya mereka sadar ya Bu? Iya, tapi mereka tidak lain, dan mungkin tidak ada yang mendampingi untuk bagaimana sih solusinya mencari uang selain itu gitu. Mungkin kurangnya komunikasi dan pemberdayaan. Iya, itulah tugas kita forester ya. Oke, tadi Bu Siti juga udah sempat bicara nih tentang Kalpataru dan pendampingan masyarakat. Nah, kami itu mungkin di mahasiswa-mahasiswa ini jarang nih Bu merasakan gimana terjunnya ke hutan rimba langsung. Mungkin ada nggak Ibu pengalaman-pengalaman menarik atau sedikit cerita lah Bu, gimana sih rasanya betul-betul masuk ke hutan rimba Kalimantan gitu Bu? Ya seru ya, kalau kita yang punya jiwa petualang itu seru, itu menjadi mimpi saya dari kecil. Jadi saya memang senang dengan petualangan-petualangan ya. Yang jelas kalau kita ke hutan rimba yang masih asli, kita tetap harus menjunjung budaya yang ada, apapun Hormati itu ya, Bu, ya? hormati yang ada. Jadi tidak boleh gegabah, tidak boleh sombong merasa kita bisa, karena hukum alam yang berlaku di situ. Itu berarti attitude yang pertama ya Bu? Iya, betul. Sekali masuk hutan itu
bisa berapa lama tuh Bu keluarnya kira-kira? Ya, ada yang 10 hari. 10 hari. Iya, kita bertahan di alam bebas ya. Kita tidak menemukan es, tidak menemukan Coca-Cola, kita menemukan Coca-Cola langsung dari hutan. Karena air di Kalimantan kan air hutannya warnanya juga hitam kayak Gambut ya, Bu, Coca-Cola ya. Heeh. Terus tetap harus waspada karena di sekitar kita merupakan kawasan yang bahaya. Kita nggak nampak seperti ini. Ada juga ular nanti, hewan yang kecil juga bisa yang mematikan. Ada ikan buntal juga di sana, nyebur ke air ada buntal, ada buaya. Jadi tetap apapun itu apa ya, kita tetap siaga. Tetap siaga ya, Bu. Iya, Berarti ketemu buaya biasa ya, Bu? biasa, Biasa ketemu ular. biasa. Waduh. Berarti memang malahan forester zaman sekarang itu nggak sering ibu kayaknya masuk ke hutannya langsung ya, Bu. Iya, itu yang seru ya, seru. Jadi asik lah bisa untuk cerita. Mungkin pada saat melakukannya mungkin ya, aduh beratnya ini ya. Tapi setelah selesai sampai di kota, berarti di level itu saya sudah bisa melakukannya gitu. Berarti kan kalau kita bicara hutan ini kita bicara cara survival ya, Bu. Ya survival. Itu mungkin bekal apa yang kita bawa hingga itu kita bisa sanggup untuk survival di hutan itu, Bu? Ya lebih banyak makanan-makanan apa ya yang kering dan ringan. Kalau apa yang bisa kita ambil di hutan ya kita ambil di hutan, tapi tidak merusak ya. Secukupnya kita ngambil. Kayak misalnya pas musim mangga kita ikut panen itu, berebut sama orang hutan, berebut sama owa-owa, sama apa beruang ya. Kalau di situ ada madu, kita itu ikut makan madu, tapi tidak merusak, secukupnya. Umbi-umbian di hutan juga kita makan. Kalau misalnya kita berhari-hari, kita perlu protein, mungkin makanan kaleng kita habis, mie instan kita habis, ya kita mancing. Mancing malah ya, Bu, Iya, ya. mancing atau misalnya ini pokoknya, tapi apapun yang tidak merusak lah, secukupnya saja. Oke, berarti selain bekal itu harus ada ilmu nih, Bu. Ilmu survival seperti apa nih, Bu, yang betul-betul paling berguna? Kan ilmu survival ini banyak, Bu. Iya, Cara bertahan hidup bertahan hidup itu kan ada iya. cara membuat api, cara mendapatkan makanan. Ya, Gitu. kalau api masih lah kita bak mencis ya. Kalau cara menentukan makanan itu beracun atau tidak, Itu menurut paling saya. penting ya, Bu. Iya. Bu. Heeh. Kadang kita salah pilih kan gatel Betul. atau bahkan beracun. Cara memilih makanan, kebetulan karena saya juga dosen dendro, saya tahu spesies mana yang kira-kira punya racun atau tidak gitu. Termasuk berarti serangga, hewan, Iya, buah, gitu. jamur. Jamur itu juga berarti pernah, bahkan sering ya, Bu, kalau makan jamur ya, Bu? Iya, lebih sering. Lebih sering jamur ya, Bu? Iya, karena kalau kita lihat kalau hutan asli itu bawahnya itu seresah itu lebih banyak tumbuh jamur, dan kita harus bisa membedakan jamur mana yang beracun dan tidak. Kalau misalnya Ibu bicara 10 hari, Bu, itu nyusur hutannya berapa ribu hektar itu, Bu, kira-kira? Kemarin terakhir tahun kemarin kebetulan waktu bulan puasa itu ada 50.000 hektar dan kita harus membuat plot sebanyak 60 plot. 60 plot yang kayak mungkin kita kemarin praktek hanya 20 kali 20. Kalau plot yang kemarin saya buat di apa perusahaan tambang tersebut untuk restorasi ekosistem itu ukurannya berapa ya? 80 kali 125 Per plotnya, Bu. per plotnya. Tuh, itu Dan itu jarak harus menghitung antar dan plotnya itu rawa. Jarak antar plot 5 km. 5 kilo. Itu semua disusur ya, Bu? Disusur Berenang. by hand. Itu Dengan sampai tangan. rawa-rawa yang Rawa-rawa segini. Pertama kita naik klotok, di tengah-tengah klotok naik kita. wah, Karena sudah tidak ada air lagi ya. Itu posisi bulan puasa juga. Dan alhamdulillah bisa. meskipun perjuangan ya, Bu? Ya, perjuangan. Dan kadang pihak perusahaan yang ikut sama kami, Pak pernah masuk sampai titik ini, Pak? Belum, Bu, ini yang pertama dan terakhir, nggak mau lagi katanya. Ini kan tanggung jawab Bapak ini, saya bilang gitu. Hutannya rusak ya berarti Bapak kurang pengawasan, saya bilang gitu. Itu nyusur masuk hutan sekian ribu hektar itu untuk itu keanekaragaman hayati ya, Bu? Keanekaragaman hayati, untuk karbon, dan untuk kemanfaatan, menilai kemanfaatan hutan untuk masyarakat sekitar. Mengapa demikian? Biasanya kawasan ini, kawasan hutan yang dikelola perusahaan, sebenarnya perusahaan utama bisa dibilang masyarakat setempat. Ya kan? Karena mereka ada di situ, karena perusahaan tidak monitoring sampai ke kawasan yang paling remote ya. Nah,
Itu kita ingin tahu seberapa besar sih kerusakannya itu. Apakah masyarakat setempat beneran atau masyarakat pendatang gitu. Itu berarti di dalam 50.000 hektar itu di pelosok pedalaman itu masih banyak rupanya warga di sana. Masyarakatnya sebenarnya di tepian, Oh, tapi gitu mereka ya. masuk pakai klotok ke dalam. Kadang satu hari itu mereka bisa mengeluarkan kayu 1.000 batang. 1.000 batang. Iya, Itu hutan gambut. gambut. Kayu gambut itu masih diolah sama mereka. Kayunya ya kayu yang ada. Jadi kayu yang tersisa apa, yang punya nilai ekonomi yang mana itu ya Angkut gitu diambil. Bu, langsung diangkut aja. Iya, karena bagaimanapun kan kayu diperlukan. Banyak yang ilegal daripada legal kalau menurut saya sekarang. Gitu. Jadi kesimpulan Ibu, survival itu asik ya, Bu? Asik, Asik. iya. Ada nggak Bu pengalaman yang benar-benar berkesan satu aja Bu yang bisa diceritain paling wah gitu sama di hutan alam? Waktu itu dikejar beruang. Dikejar beruang. Iya, Itu solusinya apa Bu? solusinya lari. Lari. Ambil langkah 1.000 ya. Kebetulan beruang itu kayaknya masih liar, jadi beruang itu masih takut sama manusia. Kecuali kalau beruang itu pernah ditangkap manusia, dipelihara terus dilepaskan, mungkin dia nggak takut sama Ya, manusia. ya, betul. Begitu juga dengan apa? Dengan orangutan. Orangutan kalau dia itu pernah dipelihara manusia, kalau kita datang dia minta makan. Tapi kalau orangutan itu memang benar-benar liar, Merebut makan malah. ada kita, nah, itu nyingkir dia. Oh, nyingkir Iya, malah. malah nyingkir. Kalau beruangnya berarti ngejar kemarin. Nggak ngejar, dia beruang masih liar, jadi dia kaget, kita juga kaget ya. Sama-sama Akhirnya lari. sama-sama kaget, sama-sama lari. Dan akhirnya berjatuhan ke jurang kami. Beneran jatuh ke jurang. Jatuh ke jurang. Ya gimana itu ada di puncak Lereng ya? bukit kan, di puncak bukit ada di pohon semacam pohon nangka hutan ya, masih manjat. Waktu itu saya nengok, ini kok ada kunyahan baru nih di tangan saya. Ternyata saya lihat di atas itu beruangnya di atas kita, akhirnya lari kami. Ada cuma sembunyi berarti ya Bu ya. Iya, dia lari kaget, kami juga lari kaget. Oke, mungkin Seru sih. seru ya Bu ya, Iya, survival malah tapi ya, nggak Bu. sempat difoto. Oh iya Bu, mending lari dulu ya Bu ya. Iya betul. Oke, kita kembali lagi ke pengabdian sosial Ibu. Jadi manfaatnya sendiri itu apa sih Bu? Untuk masyarakat sekitar pasti berbenefit. Untuk kita sendiri Bu, itu benefitnya apa Bu untuk kita bisa melakukan pengabdian sosial? Saya istilahnya ya, saya ya secara pribadi saya tidak mencari uang ya dengan mendampingi masyarakat, tidak untuk mencari uang. Jadi saya memang benar-benar ingin mengedukasi masyarakat untuk tahu pentingnya menjaga hutan dan lingkungan mereka, itu saja. Jadi kalau dibilang wah bayarannya banyak nih Bu Siti, saya nggak mikir bayaran, mau dibayar mau enggak saya tetap mengabdi. Toh juga rezeki sudah diatur sama Tuhan kan gitu. Dari saya jadi dosen juga sudah bisa dapat jadi uang. Saya mendampingi masyarakat demi untuk jiwa sosial saya. Toh nanti juga pendampingan itu bisa saya tulis secara ilmiah ya kan. Iya betul. Menjadi satu output juga. Jadi rezeki kita bukan sebatas uang, tapi apapun itu yang ada di depan kita. Paling tidak outputnya adalah tulisan. Ada tulisan, jurnal, punya saudara, penelitian. Dengan dekat dengan masyarakat mereka nganggap kita saudara loh. Betul. Jadi saya punya saudara sampai di pelosok-pelosok Kalimantan. Kadang saking baiknya ya mereka sama saya, Bu, Ibu saya kasih tanah gitu. Wah. Dikasih tanah di sana. Weh saya nggak butuh tanah, saya butuh saudara di sini. Jadi enak saya sampai sekarang masuk ke hutan-hutan Kalimantan sudah banyak saudara di sana. Relasi teman ya Bu. Betul. Banyak pengalaman baru malah. Iya, dan secara tidak langsung saya juga punya link lagi untuk pendampingan masyarakat baik secara nasional maupun internasional. Iya betul. Iya, karena mereka ingin tahu sih masyarakat sini ini seperti apa, tanya sama Bu Siti kan gitu. Ada peneliti dari Inggris kemarin ya, peneliti tentang konflik manusia dengan satwa liar, yang dicari saya, karena saya yang mendekati masyarakat kan gitu. Itu kalau Ibu pengabdian sosial bawa tim apa bawa gandeng LSM atau gandeng? Saya nggak pernah gandeng LSM karena istilahnya saya ingin independen lah. Kadang kan masyarakat merasanya, wih kita dimanfaatin nih sama LSM ini untuk dapatkan duit dan duitnya nggak sampai nih ke masyarakat. Seringnya kan gitu ya. Saya maunya murni nih, hati saya pingin pengabdian dan ayo masyarakat ingin tahu apa sih, masyarakat pingin peningkatan ekonomi di mana sih, saya bisa bantu apa gitu. Berarti mandiri, independen, sendiri rupanya Bu ya? Iya, masyarakat lebih yakin dan lebih percaya dengan orang seperti itu daripada kita bawa LSM.
Tapi kan kalau kapasitasnya berarti lebih nggak sebanyak yang bisa LSM tampung dong Bu sebenarnya. Iya, Cuman emang kelihatan untuk ekspansi gitu Bu. Karena biar gandang LSM biar makin banyak jangkauannya, yang penting di dalamnya itu diamankan lah Bu, di dalamnya agar tidak ada kalau terjadi menurut saya perputaran dana. ekspansi oke dengan sendiri tanpa LSM kalau menurut saya. Tapi berarti tetap independen. Takutnya Dianggap masyarakat tidak itu murni ya Bu. iya tidak murni, dan masyarakat itu curiga Ibu Siti cari duit nih gitu. Padahal saya selama ini pendampingan nggak pernah saya cari duit. Biarlah cari duit dari perusahaan-perusahaan aja ya Bu ya. Iya, bagaimana saya menggandengkan masyarakat dengan perusahaan-perusahaan itu. Itu yang disebut dengan konsultan malah ya Bu. Iya. Konsultan pengabdian sosial itu malah Iya. masih sebidang dan searah ya sebenarnya Iya. Bu. Oke, tadi Ibu sempat ngomong masalah-masalah karbon nih Bu. Tadi Ibu sempat masuk ke dalam hutan untuk menghitung karbonnya. Itu berarti berhubungan dengan carbon trading nih. Mungkin sekarang sangat seksi ya Bu kalau kita bicara carbon Iya. trading. Apalagi di 3 tahun mungkin ya Bu. 3 tahun kebelakangan ya Bu ya. Iya. Itu sebenarnya nih Bu, untuk kita anak muda, saya sendiri ya Bu ya, pernah ke Manado sempat itu seminar mahasiswa Kehutanan Nasional dari Sirve Indonesia. Itu Pak Bustar itu dari Ekonusa pernah berkata gini Bu, coba kalian pikirkan apakah lebih penting untuk kita belajar tentang silviculture intensif daripada kita belajar tentang karbon. Coba perhatikan tren di zaman sekarang, kamu sebagai mahasiswa kehutanan itu pilih yang mana. Nah menurut Ibu, carbon trading ini mau dibawa kemana nih Bu arahnya? Sebenarnya kalau bisa dibilang ya, silviculture intensif juga sebenarnya dasar dari perhitungan karbon, ya kan? Bagaimana kita mengelola hutan secara bagus untuk menghasilkan karbon. Sebenarnya dari karbon sendiri ya, pohon-pohon yang udah terlanjur tua itu juga lebih baik ditebang ya, daripada menghasilkan karbon juga nggak banyak. Lebih banyak kan yang masih grow. Iya, betul. Jadi sebenarnya itu pernyataan yang kurang sinkron ya, karena yang namanya silviculture intensif itu juga merupakan unsur atau dasar untuk perhitungan karbon itu sendiri. Yang dimaksudkan itu penebangan, penanaman. Ya. Intinya itu lebih memilih penebangan atau penanaman atau dibanding kita sekarang belajar yang baru nih, karbon gitu Bu. Karbon juga sebenarnya udah lama ya kita pelajari ya. Cuman mungkin ya, dulu menjadi hal yang nggak menarik. Kalau kita belajar tentang silviculture intensif, kita belajar tentang ilmu ukur kayu, inventarisasi hutan, itu udah masuk di dalam karbon sebenarnya. Cuman hitungan alometriknya mungkin yang belum nyampe ke situ pada saat itu, pada saat belum terkenal. Sekarang udah bagus. Kalau carbon trading sendiri nih, kenapa sih Bu? Kenapa sampai dilirik banget gitu Bu? Isu climate change ya. Climate change ada semacam kesepakatan dari internasional untuk adanya pembayaran kompensasi dari corporate atau perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi alam sebagai kompensasi mereka terhadap kepedulian tentang sustainability of earth ya, sustainability dari bumi itu sendiri. Salah satunya itu Kyoto Protocol ya Bu? Ya, Kyoto Protocol. Jadi ada kewajiban negara-negara penyumbang emisi untuk membayar. Berarti simpelnya nih, misalnya saya negara yang industrinya bagus, tapi tidak mempunyai hutan atau lahan untuk dikonservasi, makanya perusahaan tersebut harus membayar kompensasi untuk negara yang punya hutan dan lebih peduli dengan bumi. Karena kita urusan climate change, urusan perubahan iklim, urusan kerusakan hutan itu bukan urusan Indonesia, tapi urusan bumi. Dunia. Iya, dunia. Di Indonesia sendiri gimana sih Bu? Carbon trading ini udah terjalankan? Sebagian sudah terjalankan untuk perusahaan-perusahaan ya, yang mempunyai jaringan-jaringan sendiri, dan sampai sekarang ini bisa dibilang masih rahasia sih. Masih rahasia. Siapa yang beli, dibeli berapa, itu kebanyakan perusahaan masih rahasia kalau menurut saya. Malahan nggak pernah di open ke publik ya Bu? Tidak di open di publik. Jangankan ke publik, ke pemerintah juga kayaknya juga mereka merahasiakan bagaimana caranya, berapa uangnya, dari mana yang membeli, itu kayaknya masih dirahasiakan sih kalau selama ini yang saya tahu ya. Nah itu kenapa Bu? Ya persaingan dagang ya, persaingan. Tapi ada beberapa konsep yang yang transparan memang.
seperti Plan Vivo. Plan Vivo kan ada ya konsep perdagangan karbon untuk hutan-hutan rakyat, hutan-hutan kecil. Saya kebetulan pernah mendampingi itu bersama LP3 Sekpi dengan Kementerian Kehutanan waktu itu, membuat contoh untuk konsep Plan Vivo di perhutanan sosial. Itu memang transparan, tetapi kayaknya kalau mungkin secara awam tuh merasanya rumit sekali Ribet sih, ya, Bu, ya? ya, rumit sekali. Harus ada pendampingnya, harus ada. Balik lagi kita sebagai Iya, forester yang pendampingnya, Bu. forester muda harusnya yang mendampingi, bagaimana ngitungnya, bagaimana menyiapkan proposalnya. Kita perlu pendamping-pendamping yang voluntary ya, yang istilahnya ujung-ujungnya bukan duit lah gitu, Memang pengabdian sosial lagi. pengabdian dulu. Carbon trading berarti sampai sekarang itu masih ditutupi, masih dirahasiakan. Jadi sebenarnya buat apa saat ini karbon ini sangat diumbar ya, Bu, saudara. Tapi yang masih bisa mengakses untuk perdagangannya sendiri itu hanyalah orang-orang yang mempunyai Duit salah satunya, dan punyai kuasa. Serta link gitu ceritanya. Ya itulah mungkin yang mungkin harusnya menjadi masukan kita ya, forester, ke pemerintah lah, karena ujung-ujungnya ini sebenarnya kan kewajiban kita atau tugas kita untuk menjaga hutan sih. Insentif kita sebagai penjaga hutan yang memproduksi oksigen untuk seluruh populasi manusia di bumi kan gitu. Lebih kepada itu sebenarnya. Dan mengapa tertutupi ya mungkin karena namanya bisnis ya. Bisnis kan. Saya tahu ada beberapa perusahaan karbon yang sudah dibeli oleh pihak luar, dari Nestle, dari mana-mana. Sudah ada. Tetapi sepanjang ini ya masih terlalu tidak transparan sih penjualan dan sistem jual belinya bagaimana. Ya. Tapi yang saya tahu ya secara globalnya ada nih pembeli nih lewat perusahaan ini kan gitu. Kalaupun nanti ada masyarakat mau ikut, masyarakat mengatasnamakan perusahaan. Jadi otomatis bisa dibilang ada koordinator lah dari luasan itu gitu. Betul Bu. Berarti sekarang intinya nih, Bu, kita sebagai masyarakat biasa bisa nggak merasakan dampak langsung dari pembelian karbon sendiri, Bu? Misalnya kita yang punya karbon nih, kita punya hutan sekian hektar, dan kita sengaja untuk melestarikan hutan kita agar dapat menghasilkan menyerap karbon nih, Bu. Itu apakah bisa dibeli tanpa melewati perusahaan atau apakah harus melewati perusahaan gitu? Sementara ini kan namanya perdagangan karbon kan ada sertifikasinya ya. Kebetulan nanti kan tanggal 26 ada nih perusahaan karbonnya akan ngisi kuliah umum kan, bisa ditanyain tuh. Boleh. Nah, intinya manfaat yang bisa dirasakan oleh kita semua itu ya, kalau hutannya bagus otomatis iklimnya masih bisa masih bisa teratur kan gitu. Kalau hutannya masih bagus berarti oksigen masih banyak. Itu aja sih ya, betul. Manfaat secara tidak langsung untuk manusia di bumi, terutama kita di Indonesia ya. Itu manfaat tidak langsungnya itu. Kalau masih ada hutan berarti es tidak mencair di kutub. Oke, berarti dari jawaban Ibu sendiri sebenarnya bisa untuk kita menghitung karbon dan memperjualbelikan karbon dengan hutan yang kecil. Cuman harus ada pendampingan dan edukasi lagi terhadap masyarakat dari contohnya kita sebagai forester ya, Bu. Ya. Kira-kira begitu. Mungkin carbon trading tadi Bu udah sempat singgung, dan sempat singgung juga terkait perusahaan-perusahaan dan politik-politik. Sekarang pertanyaannya, Bu, kita kan mengejar follow net sink di 2030. Forest and other land use, betul ya, Bu? Yeah. Dimana forest and other land use itu diminimalkan dan dimaksimalkan untuk agar dapat menyerap karbon sebanyak mungkin, dan dari keseharian kita untuk meminimalisir karbon ya, Bu. Untuk targetnya di 2030. Menurut Ibu dari sejauh ini udah sampai 2023, dan mungkin Ibu bisa jelaskan juga dicanangkan di tahun berapa gitu, Bu? Sejauh ini apakah berprogres, apakah progres termasuk bagus sesuai dengan target atau gimana? Kalau menurut saya pribadi ya, itu bisa dibilang mungkin progresnya juga ada, tapi menurut saya sih jangan lebih kepada ke pencitraan atau seremonial aja, tapi benar-benar dijalankan ke lapangan. Mungkin sekarang heboh nih follow net sink, heboh sekali ya. Tapi harapan saya sih jangan sebatas seremoni ya, tapi memang benar-benar aplikasi di lapangan secara terukur.
Tidak cuman oh ini ada kegiatan volunteering, tapi ini loh hasilnya dari volunteering. Nah, kita Instiper juga akan berperan juga mewujudkan program volunteering ini. Kita akan mendampingi masyarakat perhutanan sosial binaan kita yang ada di Kalimantan Tengah ya, untuk menghitungkan berapa karbon di sana, untuk kita juga akan memaparkan ini loh peran dari Instiper secara nyata untuk membantu program volunteering. Di tahun berapa Bu? Cuman di cadangan. Ya secepatnya ya menurut saya ya, kalau 2030 ya sebelum 2030 harus sudah dong. Oh, sudah gitu. down ya Bu? Iya. Nah, Ibu tapi optimis bisa? Pasti bisa kalau Bisa. semua bergerak, motivasinya jangan uang dulu gitu loh. Semua pihak lah. Semua pihak dari kita motivasi jangan uang dulu, tapi kesuksesan dulu baru uang gitu. Karena sampai sekarang mungkin banyak yang menyalahgunakan volunteering Betul. ya Bu ya. Betul. Untuk Ya. kepentingan dan untuk Iya, untuk kantong. kantong sendiri ya Bu. Iya. Dan jika volunteering nggak terjadi di 2030 itu apa yang terjadi? Ya mungkin bisa dibilang ya Kiamat kecil mungkin. sorotan dunia, Sorotan dunia. ya kan? Ternyata Indonesia gagal kan gitu. Ya kan? Kan kalau holu bukan hanya di Indonesia dong. Iya, bukannya di Indonesia, ternyata di Indonesia gagal nih gitu. Oh, Program itu ini untuk kan Indonesia gitu. sendiri. Iya. Cuman untuk skala global Bu, skala dunia itu misalnya mayoritas gagal, apa yang terjadi Bu? Ya climate change. Lebih Ya kan? parah lagi. Lebih parah lagi. Kan karena 2030 itu pasti ditulis karena memang ada pengaruh nih Bu. Iya. Apakah 10 tahun ke depan lagi, apakah beberapa tahun Iya. ke depan lagi, apakah parahnya akan lebih parah, maksudnya signifikan apa Iya. gimana? Sangat signifikan ya global warming ya. Pencairan es dari kutub itu yang akan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Otomatis termasuk juga Indonesia. Indonesia mempunyai beribu-ribu pulau dan yang besar hanya berapa. Kegagalan volunteering, kegagalan upaya atau mitigasi kita manusia terhadap perubahan iklim akan berdampak sebenarnya paling besar di Indonesia, karena Indonesia adalah negara kepulauan menurut saya. Tenggelamnya pulau-pulau. Pulau-pulau kecil. Kan kalau bicara kita tentang global warming, climate change itu sebenarnya sebelum ada kata-kata volunteering sekarang itu sangat udah sering ya Bu. Bahkan saya dari zaman SD saya ingat itu masih ada esai-esai tentang global warming dan climate change. Ya, jadi harapan Ibu nih, karena ini udah proyek yang lama, udah dari zaman sekarang, di zaman sekarang dinaikkan lagi, apa harapan Ibu? Harapannya upaya-upaya mitigasi lingkungan itu jangan hanya sekedar seremoni atau sekedar pencitraan belaka, tapi benar kita lakukan secara nyata. Tidak hanya di dalam ruangan ber-AC, tetapi kita berupaya nyata di lapangan bagaimana memperjuangkan hutan itu tetap lestari, dan masyarakat pasti akan sejahtera kan gitu ya, tanpa merusak ekologi. Ya, intinya kembali lagi ke diri kita sendiri, jangan hanya rakus dan berbicara kepentingan, tetapi berbicaralah tentang sosial dan konservasi untuk kebersamaan kita itu. Mungkin teman-teman sekian dari forecast pada kali ini. Terima kasih Bu Siti telah menyempatkan hadir di lokasi seperti ini dan di waktu seperti ini. Terima kasih banyak Bu, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Salam.